Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah ma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi' wa thalathun fil faqri wa zuhd. Bab yang ke-34, fakir dan zuhud. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, engkau adalah orang-orang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. I'lam annal faqir man ihtaja ila ma laisa yamlik. Ketahuilah bahwa fakir itu adalah yang membutuhkan pada sesuatu yang tidak dimiliki. Wan nasu kulluhum fuqara'u ilallah. Setiap orang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala li'annahum muhtajuna ilaihi fi dawami wujudihim. Karena mereka membutuhkan kepadanya dalam kelestarian wujudnya. Wabtida'u wujudihim minhu. Dan permulaan perwujudannya dari Allah. Walaisa lahum dzalika bal dzalika lillah fahuwal ghaniyyul mutlaq. Allah hanya Allah lah zat yang maha kaya secara mutlak. Wa nahnul an nadzkuru faqirul mal. Sekarang kita menyebut fakir harta. Wa huwa alla yakuna lahu ma yahtaju ila lima'isyatihi walil fuqara'i ahwal. Faslun fi fadilatil faqr. Tadkhulu fuqara'u ummati al-jannah qabla aghniyaihim bi 500 amin. Dalam sebuah hadis dikatakan, orang-orang fakir umatku masuk ke surga sebelum orang-orang kaya selisih 500 tahun. Innali habiban itsnain. Saya mempunyai dua kekasih. Faman ahabbahuma faqad ahabbani. Barang siapa yang mencintai mereka maka dia berarti mencintaiku. Waman abghadahuma faqad abghadani. Dan barang siapa yang murka kepada mereka maka berarti murka kepadaku. Al-faqru wal jihad. Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah jihad. Fakir langsung bela. Satu kuri kitab malang ya. Makna fakir itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki tapi dibutuhkan. Yang dibutuhkan dan tidak dimiliki. Itu orang yang mengalami kondisi ini disebut fakir. Setelah pada saat kita belum ada, mungkin kita belum dikatakan fakir. Setelah Allah mengadakan kita, itu baru kita merasa bahwa kita itu tidak mungkin tidak ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita merasakan nikmatnya wujud, barulah kita merasa bahwa permulaan wujud kita itu adalah nikmat, dan kelestarian wujud kita juga merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lah,
wujud kita itu merupakan nikmat, itu karena kita ngerasa nikmat dengan wujud yang kita sekarang miliki ini gitu. Kalau kita nggak merasa nikmat dengan wujud, maka sampean sudah bunuh diri semua pasti. Karena ya wis menghadapi hidup sudah kayak gini kan ya. Sudah ya. Ada yang tidak. Ada. Lah, maka kita membutuhkan kelestarian wujud. Jadi wujud kita itu ibarat seperti bayi 8 bulan yang dipegangi dua tangannya, kemudian dia berdiri gitu. Aslinya bayi itu tidak bisa berdiri, tapi karena dipegangi dua tangannya akhirnya bisa berdiri. Lah, keberdirian bayi tersebut itu bukan berarti dia bisa berdiri, tapi diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Begitu juga ketika kita itu wujud. Kita itu enggak wujud, tapi kita itu diwujudkan oleh Allah. Artinya dari awal Allah mulai menciptakan kita sampai sekarang kita masih wujud, kita masih dipegangi wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka wujud dan kelestarian wujud itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi sifat-sifat yang menempel kepada kita yang bukan substansi kita. Artinya sifat yang nempel kepada kita itu adalah mungkin kayak kita gitu. Ataupun cerdasnya kita dan lain sebagainya, itu adalah sifat-sifat baru yang menempel kepada kita setelah wujud kita. Nah itu di luar identitas itu lebih pantas sekali untuk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita juga membutuhkan Allah, apa maning sifat-sifat yang baru datang kepada kita berupa kayak kita. Lah di sini manusia itu kehilangan kontak kefakirannya dengan Allah Subhanahu wa taala manakala dia sudah merasa bisa, manakala dia sudah merasa bahwasanya apa yang dihasilkan oleh dirinya, apa yang dihasilkannya itu bersumber dari dirinya sendiri. Maka dari sinilah kemudian kefakiran seseorang itu akan hilang di dalam dirinya gitu. Fakir ini harus selalu ada di mana-mana karena ini identitas manusia. Identitas manusia tidak bisa lepas dari diri kita. Sehebat apapun manusia, itu identitasnya adalah kefakiran. Maka kalau seseorang itu ketika wiridan kemudian ngerasa bahwa dirinya sudah membawa ilmu, maka wiridan saya itu mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini berarti akan jauh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam wiridan kok kemudian dia ngerasa bahwasanya dia membawa nasab yang tinggi sehingga doa-doanya itu bisa cepat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidaklah benar karena Allah akan lebih cepat mengabulkan wiridan atau donga seorang hamba manakala dia datang kepada Allah tanpa membawa apapun. Gitu. Artinya dia tidak memiliki nasab, dia tidak memiliki ilmu, dia tidak memiliki kecerdasan apa dan lain sebagainya. Inilah yang dia hanya memiliki kefakiran saja. Makanya kefakiran itu digugah, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah.
Allah menyebutkan abdi selama 5 kali kan, sebagaimana yang kemarin saya katakan itu, bahwa ketika kita membaca alhamdulillah Allah mengatakan hamidani abdi. Ketika Allah mengatakan ar-rahmanir rahim, ketika kita mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah mengatakan asna alayya abdi. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maliki yaumiddin, Allah mengatakan majjadani abdi. Hambaku ngagungna maring aku. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan nisfun li wa nisfun li abdi. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah mengatakan kepada kita kulluhu li abdi wa li abdi masa'al. Semuanya untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang diminta apa saja silahkan. Nah, kalau kita merenungkan di situ kalimat abdi terus yang sangat banyak itu akan membawa pada kelezatan kita. Karena apa? Karena identitas kita itu hamba. Ketika Allah mengatakan kepada kita hamba, itu sangat indah sekali gitu. Kayak sampean mungkin jadi warga Tanjung tapi orang diakui warga Tanjung kan wingi sing. Kan ora indah ya, apa maning ora di KTP. Enggak. Lah ya, ini kita hamba, kemudian kita itu mendengar sebutan hamba dari Allah itu, kok sholat kita nggak ngerasakan kelezatan ya gue. Pada saat membaca Al-Fatihah, ini kan berarti aneh ya gue. Yang diceluk nganti ping 7 abdi nang pangeran nih gue, yang merupakan aku ki hamba nih Gusti Allah. Jika saya tidak dipanggil hambaku gue, kan sakit hatinya luar biasa gue. Kok orang pernah ngerasak nang kayak kan madan kebangetan nih. Kadang kita itu melihat orang di jalan yang gila itu kasihan, sebenarnya yang perlu dikasihannya adalah diri kita sendiri. Bahwa ternyata saya lebih parah dari mereka, dari dia yang saya lihat di jalan gitu. Karena kenapa kita nggak pernah merasakan kelezatan seperti itu? Kalau kita mau merenung, insya Allah kita akan mendapatkan kelezatan. Ya walaupun seumur hidup sekali kan lumayan daripada lah nang kene kan kadangkala setan hadir ya. Diceluk abdi itu lebih indah, Pak. Lebih indah enggak ketika dikasih uang sama Tuhan, sama Allah. Uang. Iya kok iki benyong be kayak kue Mas. Ya. Iya. Nah ini yang menyebabkan kenapa itu pada saat itu kita itu enggak bahagia. Setelah kita bahagia pun setan masih hadir ke kita gitu ya. Dengan mengatakan itu lebih indah mana itu. Ya enggak nua akhirnya kan. Fungsi nafsu kita sudah berfungsi lagi. Dan loro-loronen yang abdi ya karo ya. Lah ini seperti itulah. Jadi fakir itu identitas manusia yang tidak bisa tercerabut di dalam diri kita. Kalau kita sudah tercabut di dalam diri kita, maka berarti kita sudah mengakui telah tersesat, dan itu diketawakan. Pak Juli misalnya esuk gue esuk kan ya
memakai pakaian polisi nang ngarep pasar Karanglewas. Sampeyan guyu kabeh apa ora? Pakai pakaian polisi gitu. Tulisannya salah dipakai. Polisi. Iya, kan lucu gitu. Lah kita nggak pernah ketawa pada diri kita sendiri gitu. Bahwa kita itu juga lucu sekali, gitu. Karena kita sering lepas identitas kita, terlepas identitas kita. Goblok. Nah ini maka Ibnu Athaillah juga dalam munajatnya, ilahi anal fakir fi ghina fa kaifa la akunu fakiran fi fakri. Wahai Tuhanku, aku fakir dalam keadaan kekayaanku, maka bagaimana aku tidak fakir dalam kefakiranku. Artinya kita itu fakir dalam segala hal. Akidah kita itu sangat rentan tersesat gitu. Maka kita membutuhkan, kita fakir terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga agar akidah kita tidak sesat. Kita selalu itu kan kemarin kita itu selalu minum ya. Kemudian kita meyakini bahwa air itu yang menghilangkan haus itu. Kemudian kita tersesat gitu. Maka kita membutuhkan Allah, kita fakir dalam hidayah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga fakir seharusnya ketika telinga kita itu sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala kita sering mengatakan di dalam ruku kita, sajadalah kasami, sujud pendengaranku, sujud mataku. Lah kemudian pada saat itu ternyata antara ketokan lawang wong arep mlebu nyaur utang itu lebih indah suaranya daripada wong sing arep wong sing maca Quran, apa suara adzan lah misalnya. Ya. Kini ngarep nyaur lumayan kan, itu indah sekali ya. Kalau ngaji anak order lagi. Iya. Ya. Boro-boro kita itu telinganya sujud kepada Allah. Kalau sujud kepada Allah mestinya suara-suara yang mendekatkan diri kepadanya lebih dicintai daripada suara yang tidak mendekatkan atau tidak menjauhkan. Lah, kan lebih mendekatkan suara orang yang nyaur kondisi itu. Itu pembahasan lain. Ya enggak pakai Allah maha menunggu. Oh sabar. Kalau ini pokoknya berubah pikiran. Aduh ya Allah. Iya. Masalahnya. Iya. Sifatnya kepalanya. Ya. Kita fakir butuh kepada Allah untuk diselamatkan dari itu. Dalam apa namanya? Dalam hati kita itu juga sering ada rasa bangga diri gitu. Bangga diri itu ini adalah ya kebanyakan penyakit ini saya lebih banyak mungkin ya ujub daripada
daripada orang lain gitu. Soalnya ngomong, ketika sudah ngomong kemudian yang lain mendengarkan, nyong jadi wali. Itu jadi fakiran itu identitas. Kita membutuhkan dalam doa kita juga di situ harus ada kefakiran kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kami tidak mempunyai daya dan upaya untuk melakukan apa yang ingin kami lakukan, tapi itu semua dapat terwujud karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti di sini kita itu membutuhkan atau fakir kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Lah iya. Dalam ketaatan kita juga fakir terhadap Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai hamba yang taat. Setelah kita dijadikan hamba yang taat, kita juga masih fakir terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan
amal ketaatan yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita beramal itu karena surga dan karena neraka. Gitu. Nah, ini menurut orang-orang yang makrifat, orang yang beramal karena surga ataupun karena neraka itu belum dikategorikan ikhlas, karena masih terkotori ibadahnya dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kita mestinya harus ikhlas karena Allah saja, bukan karena surga dan karena neraka. Kita sudah secara refleks biasanya itu kenapa kita takut tidak sholat duhur, kenapa kita takut tidak sholat asar, maghrib. Itu karena refleks kita di dalam batin bukan nanti disiksa oleh Allah di neraka, itu refleksnya. Lah kita nggak pernah kalau kita mau menentang itu kebayangnya itu neraka dulu gitu, bukan kemurkaannya Allah gitu. Jadi sudah di depan kita itu. Nah, walaupun mungkin kadang kita itu ya sudah belajar tasawuf, tapi bisa saja terus menerus kita ketika tidak melakukan kita ketika enggan mau melakukan sholat terus diingatkan nanti masuk neraka, itu ada di dalam batin kita, itu seperti itu. Tapi ini belum ikhlas namanya. Makanya kemarin saya katakan bahwa man talaba iwadun ala amalin tulibta bisidqil ubudiyah. Barang siapa yang meminta ganti dari amal perbuatannya, maka dia diminta oleh Allah untuk ketulusan kehambaannya gitu. Jadi anggar minta ganti rugi ya tulus kehambaannya di situ gue. Anggar urung tulus ya golet kehambaannya dulu gitu. Mengko anggar wis bener-bener tulus mengcaloh ora dadi minta. Isin malah. Lah ini karena kita itu ketika melaksanakan sholat ataupun melaksanakan amal ketaatan yang lain itu karena karena surga ataupun karena takut neraka, itu kita akan dituntut kehambaan yang tulus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita gitu. Lah dari sini kita fakir terhadap Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita itu karena Allah gitu. Bukan karena sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini bukan berarti sampean itu tidak boleh meminta surga ataupun neraka, hanya saja minta surga dan neraka itu bukan dengan ganti amal perbuatan yang kita lakukan sebagaimana yang telah saya omongkan. Nah, ini kita fakir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kefakiran kita juga kalau kita membaca biografi orang-orang soleh seperti Syekh Mullah Ramadan Al-Buti ya. Dalam kitabnya Hadza Walidi itu beliau menulis bahwa jasadnya Syekh Mullah Ramadan Al-Buti itu ketika masih hidup nolak barang subhat dan haram masuk ke dalam tubuhnya. Itu awake. Badannya itu nolak. Makanya ketika beliau makan sesuatu yang subhat itu otomatis keluar. Gitu. Itu waktu itu diceritakan oleh siapa namanya Syekh Said Ramadan Al-Buti ketika pergi ke daerah Komisli gitu, musim panas, ternyata ketika masuk ke rumah seseorang di situ disediain semangka. Setelah dimakan, dia langsung tidur dan akhirnya mimpi kayak makan kotoran sapi gitu. Akhirnya keluar semua yang dimakannya. Akhirnya tanya ke orang yang menyediakan itu dari mana sumber
semangka tersebut ternyata nemu di jalan gitu. Nah, maka sepanjang hidupnya gitu, beliau itu nggak pernah makan subhat ataupun makan yang haram. Itu karena badannya sudah menolak. Kalau badan kita kan beda. Kalau badan kita beda, malah ngerasa malah jadi lemune kok. Iya. Coba sih. Ya rokok mbok ambil di mana ya teh udut ya nak. Itu lah kita membutuhkan fakir terhadap Allah agar jasad kita juga ikut menolak kayak gitu. Biar otomatis lah ya. Biar otomatis sih gue. Makanya beliau itu nggak saru ya, nggak saru ketika disediaini orang makanan itu. Beliau tanya sumber makanan ini dari mana. Kalau dari pegawai negeri dia nggak bakalan makan. Iya. Betul kan? Bahkan anaknya sendiri itu kan pegawai negeri. Betul. Rektor di Universitas Damaskus. Dan gajinya nggak pernah sampai ke jasadnya. Artinya kalau mau ngasih yang ngasih nggo anulah gawe WC bae. Nah ini jasad wis nolak itu jasadnya. Lah kita fakir terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan jasad yang seperti itu. Ya. Wong ya amplop serang DPR juga. Orang muta-muta kok. Ya. Allah. Jadi fakir dalam doa, dalam apa saja itu pasti ada kefakiran di dalamnya. Dalam sholat, dalam apa harus menghadirkan kefakiran itu. Ya karena kita membutuhkan yang kita tidak memilikinya gitu. Itu definisi fakir secara umum itu seperti itu. Adapun fakir secara syariat itu kita tidak membahas. Itu orang yang wajib dizakati gitu. Oh, video. Ukuran rumah sakit. Ya, gitu monggo. Harus soleh takon dulu kan. Monggo. Bentar, kalau yang tadi di paragraf kedua kalau tidak keliru kan. Itu kan fakir itu kan personality. Iya. Tapi pada saat berikutnya fakir itu menjadi identitas. Artinya mungkin yang di sini kalau kita fakir itu masih di personality, berarti ketakwaan kita itu belum berubah. Ya. Begitu jadi identitas, mau jadi polisi, mau jadi apapun, tetap fakir. Ya. Polisi apa itu kan identitas. Itu identitas itu ya. Aslinya kan fakir itu adanya di kalau tidak salah di paragraf kedua tadi adanya kan di ranah personality. Sesungguhnya kita ini fakir, sekaya apapun, kita fakir terhadap ini. Nah kalau ini tidak sadar-sadar dinaikin menjadi identitas. Itu maksudnya kan? Yang tadi kalimat paragraf ketiga kalau jadi dilabeli kita mulai beli sendiri kita ini fakir. Personality kan sesungguhnya kita fakir. Tapi nggak sadar itu personality. Bukan awalnya personality. Iya. Karena nggak sadar jadi dilabeli. Jadi identitas kita harus fakir. Gitu.
Kan kita kan butuh Allah kita. Tapi nggak sadar-sadar butuh Allah. Iya. Maka supaya sadar kan digebuk. Iya, betul. Iya. Dipaksa, maka jadi saya jadi keingat ada gambar Syekh atau apa Al-Fakir. Al-Fakir, ya. Kan diidentitaskan. Identitaskan, iya betul ya. Supaya yang personalitinya nggak eling-eling kalau. Iya, kalau nggak diidentitaskan. Kalau nggak diidentitaskan. Iya. Ini kan Budi. Ya. Budi kan sekarang pegawai. Pegawai. Identitasnya kan pegawai nih. Iya betul. Nah, nggak eling-eling. Nggak eling-eling. Tapi jam berjalan sih. Jam kok. Iya. Gitu ya, mungkin paragraf tadi gitu ya. Iya. Supaya kitanya jadi eling gitu kan, Iya, betul. Ya, harus menjadi identitas sih, harus menjadi identitas. Digebuk biar fakir, ya kan? Dan dilarang menyadari. Ya. Jadi kalau kita sebenarnya fakir dalam hal ini fakir ke syariat ya, syariat apa? Bukan syariat apa? Hakikat fakir. Ya, akhirnya fakir kita pada Allah. Iya betul. Kita di dunia ini terlihat. Iya. Ya. Akhirnya sama Allah itu dikasih fakir. Nggak merasa fakir sama Allah. Akhirnya yang syariat fakir syariat itu fakir yang di dunia dipakir ke tenang ya, bukan dimiskinkan. Bisa datang ke Allah ya. Dan itu kudunya disyukuri kan ya. Ya terjadi. Ya aku sih. Kalau apa ya? Ini kan syukur, syukuri kom ya. Ya betul. Syukuri ya sih gini-gini ya. Ya Allah ya. Mending ya masih diperhatikan dicabut apa? Ya, kekayaannya misalnya itu kan, atau kesehatannya, iya untuk. Dari fakir atau kesehatannya kan dia itu. Ya beda ya. Ya fakir itu di syariat dan hakikat itu ya kata Allah syariat yang itu bisa terlihat di dunia. Terus menutupi kadang bagus berkatnya tentang bagus kan jadi ya orang dia apa tapi perwira kayak gitu. Iya. Terus nanti ketika berdua-duaan sama Allah terus lagi bersimpuh sholat atau apa di sini semua orang itu kali guyon sih guyon serius jadi kita lagi betul-betul asli mau diaduk berlaku gemagusin ini perwiraan ini sok-sokan ini terus nganggapnya juga kayak gue butuh semua mau penuh itu gue gaya kalau sudah menjadi personality seperti tadi ya udah menyatu ya mau jadi apapun sah-sah saja. Iya. Jadi apa, mau dari apa, tapi bahwasannya tetap personalitinya fakir, iya. Sejatinya itu fakir, hakikatnya. Ya sah-sah saja. Ada di Ustaz ya Matur nuwun itu Pak Mandi. Ya setelah ini sebelumnya belum tahu kan. Iki anggap pas lagi sujud anak HP ini kan sing satu untuk terima order, satu untuk yang umum kan. Ada sing ada duringnya. Ya kayak itu kerjanya. Nah, pakai. Lagi pakai. Tapi apa? Ya benar. Iya. Wong sejatinya fakir kok nggak menyadari. Terus sama Allah lagi. Nah, tidak menyadari kalau kita fakir kan bagus gitu loh. Untuk mengembalikan personality itu, Allah kadang memberikan kehidupan yang akan mirip dengan itu kefakiran yang ini temenan, kefakiran secara syariat. Tapi sebenarnya nggak ada alasan masuk sama Allah bagus itu kan nggak masuk logika. Nggak, jadi kan begini. Kalau sama orang lain kita mempunyai keyakinan begini bahwa apakah kita mau meminta dunia kepada orang yang butuh dunia itu ya.
Kan kita tidak mungkin. Komisi kodos. Ya. Iya. Wong minta dunia dengan orang yang membutuhkan dunia walaupun sekayanya kayak ngapa dia itu kan masih butuh dunia. Maka kita itu di hadapan manusia kan perwira. Tapi di hadapan Allah kan kita harus fakir semua. Ya, maksudnya masuk sama Allah enggak ngaku fakir gitu kan. Iya. Ikaw nila dia lang sumigil. Kasi pasal siko tuloy. Awalnya tanggal 11. Oke, nanti dengan manusia sama ya sama makhluk, tapi sama Allah kok kita sampai nggak fakir sih jadi ya mandang aneh gitu loh. Madan aneh. Iya kan? Aneh. Alasannya sampai nggak ada alasan, sampai dicarikan alasan kok nggak merasa butuh anu kayak gitu loh. Dengan dijoki ilmu kayak gitu, pengetahuan kayak gini ya nambah jadi lebih iya kesadaran kita jadi lebih setiap saat lah ya, jadi setiap saat. Masuk ya si HP itu kan nggak sadar kan. Ya. Kan sholat, Ya. tapi kan neraka gitu. Ya. Jadi kan. Ya. Tapi kayaknya orang pernah biasa baik. Orang misalnya keturun ya, keturun. Tangi orang sholat subuh. Ya. Kita neraka, langsung kayak gue Ya, kok. ya. Iya, nggak kayak Bukan gitu. Allahnya ya. Bukan Allahnya. Iya. Sedinasi ini Pak, berapa kali narik? Karena Ya. kan bisa langsung Bokti korting ya Allah, foto gandeng. Tidak pikir-pikir ribu. Selama yang baik ya di. Jadi kan sebabnya fakir sama apa sebabnya kan fakir dan Zuhud. zuhud. Berarti zuhudnya hubungan kan? Orang yang hubungan. Nih. Bodoh baik. Fakir gitu. Fakir ini yang menjadi wasilah cepatnya permohonan itu terkabulkan oleh Allah. Wasilah kefakiran. Aku baru tahu itu Kak, kayak apa? Di Al-Fatihah itu Allah itu langsung ya kayak gitu merinding aku mau. Betul. Itu ke semua orang. Untuk semua yang sholat, Yang kusut kok. ya sing kusut kok. Coba tahu. Ya enggak. Bahwa itu komunikasi ini dijawab betul sama Allah loh. Betul. Malaikat lagi apa? semangatnya masyarakat itu. Sedikit lagi ya. Harus memperhatikan dulu sih guys. Ini baca apa sih? Ada mana? Dia gitu ya. Banyak banget. Ya iya lah coba loh. Dikasih ke Sikit lagi kayak motor, sikit kayak motor. Halo, Bang, rapenya mau nih. Lagi sholat dia HP itu bisa alhamdulillah. Pada lagi makan alhamdulillah. Sholat apa ya? Tidak makan apa lagi? Udah akhirnya bisa alhamdulillah. Saking apa ya? Saking Islam ini mungkin. Langkah itu apa alhamdulillah. Nah itu.
Kemudiannya tidak pulang lagi. Cukup? Ada pertanyaan ibu, monggo, monggo. Ya, berat. Saran dong, monggo, monggo, monggo. Ya, ini. Ya kalau anu lah ya, intinya aja apa ya. Kalau kita sering merenungkan diri sendiri kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengerti dirinya sendiri maka dia akan mengetahui Tuhannya. Panganan mlebu maring usus iki. Ana sing dadi protein, ana sing dadi kiye-kiye. Kan anger dewek gawe mesin sing kaya gue kon mengure sing proteine maring ngene apa. Kan kan kaya mumet lah ya. Orang bakalan bisa. Kisen Gusti Allah ngerjak nang ngonyong padha. Orang jalur gaji mana? Oh, njaluk gaji gue. Tapi yang maring menungsa pada menungsa tak kudu njaluk gaji. Dan apa saja itu akan membawa kita kepada kefakiran, mengembalikan personality. Insya Allah itu. Kalau itu alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.